presentasi dimulai, saya ingin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Jalan-jalan ke Jakarta, berkunjung ke kota tua, berhitung 1, 2, 3, presentasi segera saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Nopi Satria Praja, SEMPD, dan hadirin sekalian. Saya di sini akan memaparkan materi mengenai Merdeka Belajar. Pandemi yang tak disangka-sangka datang membuat dunia pendidikan sangat terguncang. Pandemi yang tak pernah terpikirkan benar-benar mempengaruhi segala aspek kehidupan, memaksa semua orang untuk bersusah payah dalam menghadapinya, mengubah banyak hal yang selama ini dilakukan setiap hari, seperti pembelajaran dengan cara tatap muka langsung, atau yang sebelumnya pembelajaran daring yang hanya sesekali dilakukan melalui aplikasi e-learning kampus, kini harus dilakukan setiap hari dengan sarana berbasis internet. Belajar dari rumah menuntut pendidik untuk mencari cara paling tepat untuk tetap dapat menyampaikan materi pembelajaran jarak jauh dari sistem e-learning yang memang telah lazim digunakan di masing-masing kampus, hingga yang paling sederhana yaitu melalui media grup di aplikasi percakapan lewat ponsel Android. Sebelum pandemi datang, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang disebut dengan Kemendikbud ini telah meluncurkan kebijakan baru yang disebut dengan konsep Merdeka Belajar, yang kemudian diikuti dengan kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdeka tersebut mencakup beberapa poin yang intinya yaitu bertujuan untuk membuat perguruan tinggi lebih leluasa bergerak, baik dalam hal akreditasi, pembukaan program studi baru, atau yang lainnya. Kemendikbud kala itu juga menjelaskan bahwa kebijakan Kampus Merdeka ini memang merupakan kelanjutan dari konsep Merdeka Belajar yang akan memungkinkan mahasiswa mengikuti pembelajaran di luar program studi mereka, dan bahkan mereka bebas memilih kegiatan apa yang akan mereka lakukan di luar kampus. Menurut Kemendikbud, kebebasan mahasiswa untuk belajar dalam kegiatan di luar prodi maupun di luar kampus ini akan tetap membuat mereka memperoleh ilmu sekaligus pengalaman di luar pembelajaran di kelas tersebut. Hal tersebut benar adanya sebab kompetensi mahasiswa memang tidak hanya bisa dibentuk di dalam kampus, namun juga harus didukung dengan berbagai pengalaman di luar kelas, baik pengalaman organisasi maupun praktik dan bekerja di luar kampus. Menurut teman-teman, apa sih pengertian Merdeka Belajar itu? Memberikan kebebasan terhadap guru dan muridnya. Bebas berinovasi atau bebas berekspresi dalam suatu pembelajaran. Ya, betul apa yang dikatakan oleh teman-teman semua, bahwa pengertian Merdeka Belajar itu sendiri yaitu di mana guru dan muridnya punya kebebasan untuk berinovasi serta kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan kreatif.
Esensi kemerdekaan berpikir menurut Pak Nadiem yaitu harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan pada siswa atau siswi. Pak Nadiem menyebut dalam kompetensi guru di level apapun, tanpa ada proses penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka tidak akan pernah ada pembelajaran yang terjadi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan para gurunya. Belajar dengan outing kelas dan tidak hanya mendengarkan penjelasan gurunya, tetapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, sopan, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan peserta didik dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya dalam bidang masing-masing, yang mana akan membentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Buah anggur, buah pepaya dihabiskan oleh si Ilham. Sekian presentasi dari saya. Silahkan bertanya jika belum paham. Izin bertanya, Bu. Apakah kelebihan dan kekurangan dari Merdeka Belajar itu sendiri? Baik, bagus pertanyaannya ya. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab pertanyaan tersebut? Tidak. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ica. Dalam program Merdeka Belajar, tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihan Merdeka Belajar ini, yang pertama, menjadikan dunia perkuliahan lebih fleksibel untuk menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel dan lebih baik, di mana tujuan utama dari program Merdeka Belajar ini adalah melepas belenggu kampus agar lebih mudah bergerak, sehingga para mahasiswa bisa belajar lebih dalam mengetahui perannya sebagai mahasiswa dengan baik. Yang kedua, memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil dalam proses penerapan Merdeka Belajar tersebut, di mana mahasiswa diajarkan untuk lebih mendalami mata kuliah pada studi yang diambil, seperti halnya melakukan penelitian atau research secara mendalam pada mata pelajaran yang diampu. Yang ketiga, bisa mempersiapkan diri untuk terjun di dunia kerja. Program Merdeka Belajar memang sangat cocok dan pantas untuk mempersiapkan para mahasiswa ke dunia kerja. Mahasiswa diharapkan akan menyesuaikan diri di lingkungan luar kampus, seperti halnya di dunia kerja. Kegiatan tersebut bisa dilakukan melalui program PKL atau magang secara berkala.
Sedangkan kekurangan dari Merdeka Belajar itu sendiri, yang pertama dinilai belum begitu matang dalam persiapan. Bukan menjadi suatu rahasia lagi bila program pendidikan selalu berubah-ubah sesuai dengan menteri yang sedang menjabat. Maka dari itu, program Merdeka Belajar ini dikhawatirkan akan berganti lagi bila menteri yang menjabat telah berganti. Poin yang ketiga, pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik, yang mana prosedur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam Merdeka Belajar ini belum mengulas tentang upaya peningkatan kualitas pendidikan yang dinilai cukup problematik, sehingga bisa dikatakan bahwa program Merdeka Belajar ini belum mengarah kepada sistem pendidikan dan pengajaran yang terencana dengan baik. Yang ketiga yaitu persiapan SDM yang belum terstruktur. Program baru dalam dunia pendidikan tentunya membutuhkan sistem yang terstruktur dan sistematis. Namun, program Merdeka Belajar ini dinilai masih sangat baru dan belum cukup kuat untuk menyiapkan SDM sebagai pelaksana dalam program ini. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Dapat disimpulkan bahwa Merdeka Belajar merupakan bentuk kebebasan peserta didik dan guru untuk berekspresi selama menempuh proses pembelajaran di sekolah, yang mana guru dan siswa memiliki kesempatan yang sama untuk mengutamakan pemikirannya, di mana guru bukanlah sumber utama dalam pembelajaran dan siswa bukanlah kertas kosong. Maka dari itu, bagaimana guru dan siswa saling bersinergi dalam proses pembelajaran tersebut. Merdeka Belajar juga menjadi salah satu program inisiatif Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mana Kemendikbud meluncurkan program Merdeka Belajar ini untuk menciptakan suasana bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Tujuan Merdeka Belajar itu sendiri adalah agar para guru dan peserta didik bisa mendapatkan suasana yang bahagia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.